Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, keberkahan ya, terus juga kebahagiaan meskipun dalam masa pandemi sekarang seperti sekarang ini. Oke, kali ini Ustadz akan memberikan materi yaitu mata pelajaran akhlak ya. Oh ya, sebelumnya ini ada yang tahu Ustadz di mana ini, di kelas mana ini atau ruangan apa? Nanti bisa ditebak, nanti di komen ya di videonya. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, ya silakan nanti subscribe, like dan komen ya. Dan jika video yang ada di channel kita yaitu channel kelas 3 bermanfaat, silakan boleh share ke temannya supaya mereka juga bisa belajar bersama. Oke, Ustadz awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita coba lihat. Nah, ini pembelajaran ketiga ya, mapel akhlak. Tuh, tentang tekun. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Tekun itu apa sih tekun? Tekun. Tekun itu apa? Hilang, lupa, hilang ingatan. Itu pikun itu, maksud. Bukan pikun, bukan. Tekun. Ya, bersungguh-sungguh, rajin, ya bolehlah. Oke, kita coba lihat. Apa sih itu tekun, terus pengertiannya apa, terus kenapa kita harus tekun. Kita coba simak pembelajaran kali ini. Nah, pengertian tekun. Oh, ini ketutupan ya, Ustadznya kebesaran ini. Seret. Nah, segini aja. Nah, coba lihat. Tekun atau artinya rajin, giat, dan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang keras. Jadi tekun itu merupakan sifat seorang yang ingin bersungguh-sungguh. Jadi dia itu ketika dalam belajar, dalam bekerja, dalam menggapai keinginannya itu tekun, rajin, giat, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin agar apa yang dia inginkan bisa tercapai. Sikap atau perilaku tekun ini sangat kita butuhkan untuk bisa melakukan tugas sehari-hari. Jadi dalam tugas sehari-hari kita itu harus menerapkan sikap tekun. Misalnya kita ketika ibadah itu ada tekun. Tekun artinya apa ya tadi? Bersungguh-sungguh. Tepat waktu, sholatnya, pakaiannya rapi, terus juga giat, rajin. Itu juga dalam ibadah seperti itu. Ketika sholat, bekerja juga sama. Ayah, bundanya ketika bekerja kan juga tekun. Berangkat pagi, rajin, bekerja, ketika di tempat bekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sungguh-sungguh, tidak main-main. Itu ayah bundanya kan seperti itu. Terus untuk anak-anak yang sedang belajar sama. Ketika kita sekarang ini belajar di rumah, bangun pagi, mandi, pakai seragam, siap belajar, mencatat, itu juga merupakan sifat dari tekun ya. Nah, apabila Ustadz garis bawahnya ya, yaitu apabila seseorang memiliki ketekunan, maka sangat mudah untuk meraih kesuksesan hidup. Nah, kesuksesan hidup di sini kan kita tergantung tujuan kita. Kita ingin apa sih suksesnya? Ada yang misalnya suksesnya, aku itu suksesnya ketika aku misalnya bisa bekerja atau bisa kuliah di tempat yang bagus. Nah, itu gimana kita supaya hal itu tercapai? Ya kita belajar sungguh-sungguh, rajin membaca buku supaya pintar dan nanti apa yang kita inginkan bisa tercapai. Dan jangan lupa ketika kita berusaha yaitu dengan tekun tadi, kita juga tidak boleh lupa dengan berdoa karena apa? Karena Allah itu yang akan mengabulkan doa-doa kita. Oke? Dan tekun udah ya. Ustaz lanjut. Nah, ciri-ciri orang tekun. Ciri-cirinya apa sih? Oh, itu tekun. Oh, itu enggak. Itu ciri-cirinya apa sih? Yang pertama rajin dan giat belajar. Oke, berarti ini siapa sih yang rajin? Rajin belajar siapa? Semuanya ya rajin belajar, alhamdulillah.
rajin dan giat belajar. Berarti kalian itu ketika di rumah berarti itu rajin belajar. Kalau diminta setoran buku ya setoran setiap hari, itu salah satu ciri-ciri orang. Terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi ketika kita belajar, entah itu di rumah, di sekolah, itu bersungguh-sungguh. Artinya tidak mainan. Tidak ke sekolah bawa mainan. Itu niatnya kan udah nggak benar. Ke sekolah bawa mainan. Berarti niatnya mau main di sekolah, berarti dia tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Nah, tidak bermalas-malasan berarti ketika kita ingin menjadi dokter ya, misalnya menjadi dokter, salah satu caranya kan kita pertama harus sekolah yang pintar. Lah kita ingin jadi dokter tapi malas-malasan, bangunnya kesiangan, ke sekolah malas, lah gimana? Semuanya ada dokter yang kayak gitu, nggak ada kan? Nah berarti harus rajin belajarnya, pokoknya semangat. Nah itu tidak bermalas-malasan, juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Nanti aja lah, nanti aja, itu juga tidak bagus. Ikhlas berdoa. Nah, ketika berdoa itu ikhlas, minta sungguh-sungguh. Jadi ketika semua yang kalian lakukan itu sudah mencerminkan rasa tekun, juga diiringi berdoa. Ya Allah, semoga apa yang aku lakukan ini Engkau kabulkan. Aku ingin pintar, aku ingin menyenangkan orang tua dan sebagainya. Gitu diiringi dengan doa. Nah, 5, berketetapan hati, artinya hatinya itu mantap. Aku ingin pintar. Nah, kayak gitu. Memusatkan tenaga dan pikiran agar usahanya berhasil. Nah, ini maksudnya gimana? Misalnya nih, kita ingin pintar. Kita ingin pintar berarti kita tenaganya dipusatkan untuk ingin pintar itu. Ya, salah satunya dengan bangun pagi. Pokoknya ke sekolah semangat. Pikirannya juga, aku pokoknya ingin pintar, berarti harus gimana ini? Harus belajar ini. Nah, berarti itu salah satu ciri-ciri orang yang tekun. Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW tentang memuji dan memuliakan orang yang berbuat tekun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian jika mengerjakannya satu perbuatan dia menekuni. Artinya ketika dia sedang mengerjakan belajar misalnya, dia menekuninya. Berarti tidak bermalas-malasan belajar, rajin, bersungguh-sungguh, seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat ketekunan. Manfaat ketekunan ada 7. Oke, sebentar. Ya kelas sebelah lagi menggeser meja. Sebentar. Oke, manfaat ketekunan. Yang pertama, mendapat keberhasilan atau kesuksesan. Itu ya. Itu orang yang tekun itu berarti insya Allah apa yang dia inginkan akan tercapai. Ketika orang itu sedang tekun belajar di sekolah, insya Allah keberhasilan dan kesuksesan akan tercapai. Nanti dia jadi pintar, kayak cita-citanya bisa terwujud, seperti itu ya. Terus mendapatkan pahala yang banyak. Ini salah ketik nanti Ustadz edit. Berarti ketika orang tekun itu berarti itu juga salah satu sifat yang dicintai oleh Allah kan? Tadi di itunya ada di hadisnya. Tuh, 3, mendapat cinta Allah, meneladani sunnah Rasul dan para sahabat. Yang kelima, pekerjaan menjadi cepat selesai. Karena dia tekun dan tidak malas-malasan, apa yang dia lakukan itu cepat selesai. Misalnya ada tugas nih SPDP bikin kerajinan apa sih? Kerajinan asbak ya misalnya ya, dari tanah liat ya misalnya. Dia tekun, artinya dia fokus, dia bikin rajin, berusaha terus sungguh-sungguh, terus dibuat. Itu cepat selesai daripada orangnya tidak tekun. Baru bikin bulat, tinggal nantilah minum dulu. Baru bikin lagi sedikit, makan dulu, tiduran dulu. Ya, itu namanya tidak tekun, tidak selesai-selesai. Nah, itu dapat yang kelima. Yang keenam yaitu dapat memanfaatkan dan mensyukuri nikmat Allah. Ya. Itu berarti kalian ketika bekerja tekun berarti kalian sedang mensyukuri nikmat Allah, ya. Yang ketujuh yaitu menyadari tujuan hidup hanya mencari ridho. Nah, ini sebenarnya ridho Allah. Kita ngetiknya apa? Kecepatan kayaknya ini. Ya, berarti seperti itu. Insya Allah anak-anak Putra Harapan dalam melakukan hal apapun harus tekun. Jangan mudah menyerah, ya. Misalnya lagi belajar matematika perkalian susah, udahlah susah, pusing aku, ya nggak boleh kayak gitu.
Nah, dia harus belajar. Tanya ustadznya, tanya ustazahnya, ini caranya gimana? Ketika di rumah tanya bundanya, bun ini caranya gimana? Ini cara itu juga salah satu ciri tekan tidak mudah menyerah. Tidak baru ngerjain bentar pusing, udah pusing lah, males aku, nggak mau kayak gitu, ya. Berarti itu tidak tekun. Nah selanjutnya, nah selesai ya. Oke, itu mungkin sedikit dari Ustadz ya tentang tekun. Oke, Ustadz kali ini untuk akhlak tidak ada tugas. Alhamdulillah. Oke, tidak ada tugas. Tapi Anda semua silakan belajar yang sungguh-sungguh ya. Nanti ketika ada tugas silakan dikerjakan. Kalau minggu ini kan tugasnya itu tahfidz ya, tahfidz Asyam 1 sampai 7, terus lagi juga menghafalkan hadis. Silakan kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Jangan malas, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan juga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Oke, sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 hari lagi sama Ustadz, yaitu di pelajaran Al-Islam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya tadi ya? Udah nggak apa-apa. See you. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Ya.